saatnya kosong karena memang pada waktu itu rumah-rumah mereka itu kosong. Ya, akibat ditinggalkan musibah, akan banyak terjadi bencana sehingga mereka meyakini bulan Safar itulah bulan sial. Jadi sama 70 orang itu dibunuh secara sadis di suatu sumur namanya Bi'ir Ma'unah kan gitu. Akibat peristiwa tersebut maka muncullah yang namanya kunut nazilah. Setiap kesempatan yang Allah berikan itu dimaksimalkan karena barangkali kesempatan itu tidak datang dua kali kan gitu. Tidak ada ibadah-ibadah khusus ya, ibadah seperti di bulan lainnya aja kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat salaman semua, kembali lagi kita di Tanya Ustadz. Suatu program yang insya Allah akan memberikan ilmu-ilmu baru atau informasi-informasi yang belum kalian tahu. Nah, tentunya di sini kita kembali lagi untuk membahas suatu hal yang insya Allah akan membuka wawasan baru buat kalian semua gitu. Di sini saya sebagai pembawa acara tentunya sudah ditemani oleh seorang narasumber. Dan mari kita sapa narasumber untuk episode hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Semoga Ustadz selalu diberi kesehatan ya Ustadz. Amin, insya Allah. Terus mengisi Tanya Ustadz sampai mungkin beribu-ribu episode. Insya Allah ya. Ya, sesuai dengan amanah waktunya aja insya Allah. Iya, mudah-mudahan produktif terus. Dan tetap memberi pencerahan, ilmu baru gitu dan pencerahan kepada sobat salaman semua. Iya. Nah, Tad, untuk episode kali ini tuh karena kita di bulan Safar gitu kan. Nah, jadi pengen nih gitu nanya-nanya soal tentang ya seputar bulan Safar gitu. Karena saya tidak belajar bahasa Arab, jadi saya tuh pengen tahu gitu apa makna dan asal usul nama bulan Safar ini gitu dalam kalender Hijriah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurlah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian, saat tag video ini kita berada di tanggal 1 ya, tanggal 1 di bulan Safar. Safar ini adalah bulan kedua dalam susunan kalender Hijriah setelah Muharram sebelum Rabiul Awal. Sebenarnya secara pelafalan sih yang tepat itu Safar. Safar ya. Kalau nanti pelafalannya Safar nanti tertukar dengan istilah Safar artinya bepergian. Ya, secara pelafalan mestinya adalah Safar. Cuma karena memang lidah kita sudah terlanjur menyebutkan Safar, jadi nanti kalau disebut bulan Safar terasa asing kan gitu. Ya kita mengikuti ini aja lah kan. Tapi intinya kita akan coba jelaskan terkait dengan asal usul mungkin ya. Penamaan bulan kedua dalam kalender Hijriah ini disebut dengan bulan Safar ya. Safar itu sendiri secara bahasa artinya kosong ya. Terdiri dari huruf so, fa dan ro ya. Orang Arab kalau mengistilahkan nol, angka nol itu disebut dengan sifrun. Ya, jadi nol itu dalam bahasa Arab artinya sifrun kan itu. Nah, kenapa bulan kedua dalam penanggalan Hijriah ataupun penanggalan Qamariyah? Karena memang sebelum ditetapkan menjadi kalender Hijriah, kalender Islam itu di kalangan orang Arab itu bulan kedua disebut juga dengan Safar. Jadi berdasarkan penanggalan Qamariyah itu peredaran bulan. Ya, dalam hal ini Imam Ibnu Katsir tatkala beliau menjelaskan surat At-Taubah ayat 36 yang berbicara tentang sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah itu adalah 12 bulan. Inna iddatasy syuhuri innallaha isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardi. Di mana 12 bulan di sisi Allah itu adalah merupakan suatu ketetapan dari sejak diciptakan yang langit dan bumi dan tidak akan mengalami perubahan. Nah, salah satunya beliau menjelaskan tentang asal usul nama Safar ya. Disebut Safar sumia bizalika li khuluwi buyutihim minhum hina yakhrujuna alil qitali awil asfar. Orang Arab menamakan bulan kedua Qamariyah itu dalam tradisi mereka disebut dengan Safar, secara bahasanya kosong karena memang pada waktu itu rumah-rumah mereka itu kosong
Ya, akibat ditinggalkan bepergian ataupun ditinggalkan melakukan yang namanya perjalanan untuk perang. Lil qita'i awil asfar. Baik itu tujuannya untuk berperang ataupun berniaga. Jadi kondisi rumah-rumahnya itu ditinggal penduduk kosong kan itu. Utamanya kaum laki-laki. Mungkin yang masih tersisa adalah kaum perempuan kan itu. Nah, sedangkan Imam Ibnu Manzur dalam kitabnya Lisanul Arab, seorang pakar tata bahasa, selain beliau mengutip pendapat tadi Imam Ibnu Katsir dari paparan beliau alasan mengapa disebut dengan bulan Safar, ya itu ditempatkan yang pertama. Yang kedua disebut bulan Safar itu karena memang tradisi ataupun kebiasaan orang Arab itu pada bulan kedua tersebut mereka memanen ya tanaman dan mengosongkan. Ya, jadi lagi-lagi kosong ininya, apa namanya titik temunya atau apa namanya keywordnya kosong. Kemudian yang ketiga alasannya ya karena memang tatkala ada kabilah-kabilah luar datang ke bangsa Arab ya hendak memerangi mereka, maka bangsa Arab itu ya berusaha untuk mengembalikan ataupun mengusirnya sehingga para pendatang tadi pulang ya tanpa membawa apapun, kosong kan gitu. Jadi disebut Safar itu ya karena memang kosong dari segala sesuatu, kosong kebunnya dari tanaman-tanaman karena sudah dipanen, atau karena kosongnya rumah ya karena ditinggal pergi dalam rangka perang ataupun berniaga, atau tadi para kabilah-kabilah yang berusaha untuk membuat kekacauan itu diusir, kemudian mereka pulang tanpa membawa hasil apapun kan. Jadi itu asal usul ya penamaan bulan kedua dalam penanggalan Komariah itu disebut dengan Safar kan gitu. Oh jadi pelafalan yang benar itu Safar. Safar ya, bukan Safar. Kalau Safar itu dari kata sin, fa dan ro artinya bepergian. Bepergian itu. Ya. Iya. Jadi kalau mungkin penulisan secara ya secara abjadnya SH. SH ya. SH. Kalau Safar biasa bepergian kan S aja. Oh, iya. Gitu. Nah, saya juga sedikit baca-baca gitu kan, bahwa di bulan Safar tuh adalah beberapa mitos yang mengatakan bahwa Safar tuh sebagai bulan yang memiliki kemalangan yang lebih-lebih dari bulan-bulan sebelumnya gitu. Iya. Jadi sebenarnya saya tuh pengen nanya gitu, yang bagaimana gitu Islam memandang hal mitos-mitos yang mungkin terjadi entah itu di Indonesia atau di negara-negara lain gitu di bulan Safar ini. Gitu. Iya. Jadi memang kembali lagi kita kalau lihat setting di tradisi bangsa Arab, memang mereka memiliki kepercayaan dan juga keyakinan bahwa bulan Safar adalah bulan di mana akan banyak terjadi musibah, akan banyak terjadi bencana, sehingga mereka meyakini bulan Safar itulah bulan sial. Ya, sehingga ada pantangan-pantangan alias sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Ya, seperti pernikahan. Ya. Karena kalau seandainya tetap dipaksakan menikah atau melakukan pernikahan di bulan Safar, maka ini bisa berdampak pada keluarga ya, kehancuran rumah tangga, ataupun memang ada kegoncangan-kegoncangan luar biasa, dan juga berbagai macam hal-hal lainnya. Karena memang di kalangan orang Arab itu banyak sekali mitos-mitos yang berkembang. Lagian kan mereka itu latar belakangnya itu kan kaum pagan ya, kaum penyembah berhala. Ya, yang namanya kaum pagan, kaum penyembah berhala itu pasti memiliki banyak sekali mitos, termasuk menentukan ataupun menentukan masa-masa ataupun waktu-waktu tertentu, bulan-bulan tertentu disebut dengan bulan sial kan. Dan itu berkembang ya sampai ke Indonesia ya terkait dengan keyakinan adanya mitos kesialan pada bulan Safar, sehingga di kalangan bangsa Arab mungkin nanti Kang Yusri coba diteliti ulang ya. Kalau di bulan haji, bulan Zulhijjah kemarin kan banyak sekali yang menikah ya. Ya, kalau pas waktu biasanya weekend, hari Sabtu ataupun hari Ahad gitu, kalau Kang Yusri keluar itu mungkin hampir 10 meter sekali itu mendapatkan ada tanda ya, biasanya pakai di apa janur kuning ya, janur kuning melambai itu menunjukkan adanya pernikahan, nama siapa kan itu sepanjang jalan, dan itu terjadi di bulan Zulhijjah. Nah, sekarang mungkin barangkali nanti dicoba ya di bulan Safar, nanti ini dimulai dari hari ini sampai nanti akhir bulan Safar ya, apakah tradisi tersebut masih begitu kuat di kalangan masyarakat tentang adanya pantangan ya, adanya anggapan sial ya melakukan pernikahan di bulan Safar ataupun anggapan-anggapan lainnya. Tentu ini
sesuatu yang bertolak belakang dengan Islam. Ya, kenapa? Karena hakikatnya segala sesuatu peristiwa yang terjadi, baik yang diharapkan ataupun yang tidak diharapkan, baik itu yang anggaplah baik dalam tanda kutip dan juga tidak baik menurut pandangan manusia, itu sesungguhnya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali atas izin Allah. Kan gitu. Apapun itu. Jadi tidak ada sesuatu yang sial, ya, sesuatu yang dinisbatkan kepada tempat, kepada hari, ya, ada hari sial, ada hari mujur kalau gitu. Ada bulan sial, ada bulan mujur, ada tahun sial, ada tahun mujur, itu tidak ada kan gitu. Semuanya berjalan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala kan gitu. Ya, walaupun itu sudah banyak berkembang di kalangan masyarakat kan. Karena itu sesungguhnya Islam memiliki pandangan tersendiri, ya, ingin meluruskan, ya, tentang bagaimana keyakinan-keyakinan yang selama ini berkembang di kalangan masyarakat, ya, utamanya tatkala pertama kali Islam muncul di kalangan bangsa Arab, ya, melalui apa yang dilakukan oleh Nabi sendiri. Ya, Nabi sendiri kalau kita lihat dalam sejarahnya itu kan melakukan pernikahan, ya, seperti yang dicatat oleh Syekh Saifur Rahman Al-Mubarak Al-Furi, ya, Al-Mubarak Furi dalam kitabnya Sirah Nabawiyah, ya, bahwasanya Nabi menikah dengan Siti Khadijah, Nabi usia 25, Khadijah di usia 40 itu, ya, di bulan Safar. Ya, begitu juga beliau menikahkan putrinya Siti Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib itu juga di bulan Safar gitu. Artinya kalau seandainya, ya, Rasulullah sedikit saja meyakini adanya tadi kesialan di bulan Safar, tidak akan mungkin kan beliau menikah dengan Siti Khadijah, beliau juga menikahkan putrinya, ya, dengan Ali bin Abi Thalib itu di bulan Safar. Ya, memang di bulan Safar juga pernah terjadi peristiwa-peristiwa yang anggaplah sebagai musibah, ya, seperti peristiwa tentang tragedi Ar-Raji, ya, dan juga tragedi Bi'ir Ma'unah, itu sama-sama di bulan Safar, berdekatan kejadiannya, dan pada tahun yang sama, pada tahun ke-4 Hijriah. Jadi di bulan yang sama, di tahun yang sama, di bulan Safar, di tahun 4 Hijriah, itu ada dua peristiwa tragedi. Yang pertama peristiwa Ar-Raji, di mana utusan kaum muslimin yang tadinya diminta oleh orang-orang kafir untuk menjadi duta Islam diajarkan agama Islam kepada mereka, diutus oleh Rasulullah, ya, menjadi mubalik lah mungkin, ya, itu malah dibunuh secara sadis. Ya, begitu juga di tragedi Bi'ir Ma'unah, ya. Ada sekelompok kabilah dari Ri'lin dan Zakwan dari Bani Sulaim itu meminta kepada Rasulullah juga sama, ya, mubalik lah, ya, untuk mengajarkan Islam. Rasulullah utus ada sekitar 70 orang, ya, yang sudah dibekali oleh Rasulullah itu ilmu tentang agama. Lagi-lagi terjadi sama, 70 orang itu dibunuh secara sadis di suatu sumur namanya Bi'ir Ma'unah kan gitu. Akibat peristiwa tersebut maka muncullah yang namanya kunut nazilah, suatu doa yang dipanjatkan oleh kaum muslimin pada waktu itu dan juga Rasulullah untuk supaya ditimpakan bencana, ya, sebagai balasan terhadap apa yang mereka lakukan terhadap kaum muslimin. Nah, dan itu terjadi dan itu dilakukan oleh kita kaum muslimin hari ini tatkala ada saudara-saudara kita yang dibantai oleh Israel, kemudian kita melakukan kunut nazilah pada waktu sholat di rakaat terakhir, ya, setelah ruku kan gitu. Nah, jadi kalau dilihat dari bentangan sejarah tadi ternyata ada peristiwa keberkahan pernikahan, ya, dan juga ada peristiwa bencana kan itu. Artinya, ya, di sini memang Islam tidak menganggap adanya suatu kesialan, ya, itu memang terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga, ya, intinya sebenarnya pada bulan Safar itu bagaimana kita sebisa mungkin, seoptimal mungkin, ya, justru menjadi inspirasi sekaligus juga ingin membuktikan bahwasanya bulan Safar itu bukan bulan sial, tapi bulan Safar adalah bulannya Allah, makhluk Allah yang tunduk atas ketentuan Allah, dan tugas kita adalah mengisi bulan Safar tersebut dengan kebaikan, dengan ketaatan. Itulah sebabnya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali pernah mengatakan bahwasanya fakuluz zamani, setiap waktu, setiap zaman, apakah itu hari, bulan ataupun tahun, ya, sakholahul abdu, sakholahul mu'min bi ta'atillah,
di mana seorang mukmin disibukkan pada waktu tersebut, pada zaman tersebut, ya, dengan ketaatan kepada Allah, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, fahuwa zamanun mubarakun alaihi. Maka itulah yang disebut dengan zaman yang diberkahi. Hari yang diberkahi, bulan yang diberkahi, pekan yang diberkahi, di mana disibukkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa kullu zamanin saghalahul abdu bi ma'siyatillahi fahuwa masyhun alaihi. Maka setiap zaman, apakah itu hari, minggu, bulan, ataupun tahun, di mana seorang hamba disibukkan dengan kemaksiatan kepada Allah, melakukan pelanggaran, melakukan banyak sekali dosa dan kemaksiatan, maka itulah zaman yang dia sial. Ya. Dia mengalami kesialan. Jadi bukan zamannya, bukan waktunya, tapi dia sendiri yang salah dalam mengisinya. Jadi ukurannya bukan penamaan ataupun bukan ditentukannya hari, bulan, tapi di mana sejauh mana kita mampu mengoptimalkan hari, waktu ataupun zaman tersebut dengan kebaikan, maka insya Allah itu zaman ataupun waktu yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, dan ya kan seingat saya, ya kan tadi kan dijelaskan bahwa bulan Safar itu bulan di mana ya banyaknya kesialan dan semacamnya. Ya mitos-mitos itu yang awalnya berkembang di Arab dan ya akhirnya menyebar dan di negara Sampai kita pun ada. Nah, gimana hukumnya tuh kalau misalnya ya kalau kita merespon mitos itu dengan cara ya berdoa, ya misalnya tolak bala dan semacamnya itu. Apakah kita itu tetap dapat pahalanya atau gimana itu? Ya, sebenarnya berdoa itu kan sesuatu yang dibolehkan, asal jangan sampai diiringi dengan keyakinan bahwasanya kenapa berdoa karena bulan ini adalah bulan sial, kan itu yang nggak boleh. Jadi kita berdoa saja, minta supaya dilindungi oleh Allah, diberikan kesehatan, ya dihindarkan dari bencana. Siapa sih di antara kita yang mau mendapatkan bencana, kan gitu. Tapi intinya sih sebenarnya keyakinan kita dulu yang harus diluruskan bahwasanya tidak ada hari yang sial, tidak ada bulan yang sial. Semuanya itu ya atas kehendak Allah. Adapun kita diperintahkan untuk ikhtiar, ya. Makanya Rasulullah pernah menegaskan dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari, ya, sekaligus untuk meluruskan pemahaman masyarakat Arab pada waktu itu terkait dengan pemahaman mereka adanya kesialan pada aspek-aspek tertentu. Kata beliau, la adwa wala tiyarata wala hamata wala safara, ya, firra minal majzumi kama tafirru minal asad. Kata Rasul, tidak ada la adwa, tidak ada adwa. Adwa itu artinya tidak ada penyakit yang menular, ya, yang menyebar begitu saja tanpa seizin Allah. Wala tiarata, dan tidak ada keyakinan tiaroh, keyakinan di mana di kalangan bangsa Arab itu mereka itu mempercayai, ya, adanya mujud dan sial itu oleh burung. Maksudnya begini, jadi kalau mereka mau keluar rumah, ya, atau mau melakukan perjalanan dagang, perjalanan sesuatu, kan gitu. Kemudian ya mereka begitu mau keluar rumah atau keluar dari kampungnya melihat ada rombongan, ya, burung, ya, terbang ke arah sebelah kanan. Maka mereka meyakini bahwasanya akan ada nasib baik. Kalau itu perjalanan dagang, mereka meyakini mereka akan mendapatkan untung besar. Maka mereka semakin mantap dengan niatnya tadi, semakin mantap dengan tujuannya tadi untuk keluar rumah. Tapi kalau seandainya mereka mau keluar rumah, kemudian atau keluar dari kampung untuk melakukan suatu perjalanan, ya, lalu melihat serombongan burung, ya, terbangnya ke arah sebelah kiri, maka mereka meyakini bahwasanya ada tanda kesialan. Mungkin ada gangguan di jalan, atau mungkin nanti mereka akan ditipu orang, mungkin akan ada penyamun, perampok, dan sebagainya. Kalau mereka membawa barang dagangan, mereka akan mengalami kerugian, kan gitu. Maka lebih baik untuk diurungkan, ya, pulang lagi, kan gitu. Karena kalau seandainya diteruskan ini bahaya, kan gitu. Nah, seperti itu. La tiarata, tidak ada pandangan-pandangan tiara seperti itu. Wala hamata, begitu juga tidak ada hama. Hama itu artinya burung gagak. Jadi di kalangan bangsa Arab itu juga punya keyakinan bahwasanya kalau di atas sebuah rumah itu nanti hinggap burung gagak, ya, itu nanti ada tanda musibah, ya, nanti akan mendapat musibah. Kalau di kita mungkin barangkali ada suara gagak hitam katanya sih, ya, itu nanti ada tanda ada orang yang meninggal, kan gitu. Padahal tanpa adanya
suara gagak juga setiap hari kan ada yang meninggal kan gitu. Meninggalnya di mana saja kan, bisa di Bandung, bisa di Jakarta, setiap detik kan barangkali kalau orang meninggal kan gitu. Nah, kemudian wala sofaro, dan tidak ada kesialan di bulan Sofar. Jelas sekali Rasulullah menegaskan tidak ada kesialan di bulan Sofar. Ya. Firra minal mazzumi, menghindarlah dari penyakit menular, kama tafirru minal asad, sebagaimana kamu lari atau menghindar dari asad, dari singa. Artinya apa? Ya kalau kita ingin tidak celaka, ya ikhtiar yang maksimal. Menghindar, kalau sakit ya berobat kan gitu. Jadi tidak ada kesialan-kesialan yang dialamatkan pada burung gagak, pada bulan Safar kan gitu. Semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk ikhtiar. Ya, kesembuhan itu atas izin Allah. Tapi tetap kesembuhan itu ya bagian dari ikhtiar, itu bagian dari kesembuhan kan gitu. Walaupun bisa jadi kan ada orang yang sakit kemudian dia tidak berobat sama sekali sembuh, ada kan gitu. Tapi hakikatnya ya dia itu sebenarnya walaupun sembuh dia tetap berdosa. Apa sebabnya? Karena dia tidak ada ikhtiar sama sekali. Ya, ada orang yang sakit kemudian dia sudah ikhtiar kemana-mana nggak kunjung sembuh. Ya. Tapi dia tetap berpahala. Kenapa? Berpahala atas ikhtiarnya. Jadi kita hanya diperintahkan untuk ikhtiar saja. Usaha begitu juga. Ya, Kang Yusrik contohnya usaha kan gitu. Nyari maisha, nyari kasab kan gitu. Ya, berhasil. Ya, maka plus 2 kan intinya bonusnya. 1 pahala dari ikhtiarnya tadi keluar rumah, yang kedua mendapatkan hasilnya. Tapi ya ada orang yang keluar rumah kasab, ya ikhtiar tapi tidak mendapatkan hasil. Minimal dia mendapatkan pahala dari ikhtiarnya, dari kasabnya tadi. Jadi hakikatnya kita hanya diperintahkan untuk ikhtiar. Adapun hasilnya Allah yang menentukan, dan tentunya Allah Maha mengetahui apa yang terbaik untuk hambanya kan gitu. Bisa jadi kita mengharapkan A, padahal hakikatnya yang cocok adalah B. Ya, maka Allah kasih yang B. Maka disinilah kita pentingnya untuk memperbaiki pemahaman kita terkait dengan segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sial, tidak ada sesuatu yang terjadi begitu saja, tapi semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada akhirnya emang nggak ada tuh yang namanya bulan sial, iya, sial, betul. sial. Pada akhirnya ya semuanya ketentuan Allah, dan mau atau enggaknya kita dalam berikhtiar ya. Iya, betul kan gitu. Ya untuk mendapatkan kesehatan atau mendapatkan apa yang kita apapun mau. Itu kan itu. Nah kan mitos-mitos tentang kesialan itu tuh dari pandangan orang-orang Arab yang dimana ya sebelum adanya Nabi Muhammad SAW. Nah setelah ada Nabi Muhammad SAW, bagaimana cara Nabi Muhammad dan para sahabat gitu dalam memandang bulan Safar gitu setelah adanya Nabi Muhammad? Iya, jadi Rasulullah dan juga tentu sahabatnya itu tidak membedakan ya hari-hari tertentu, walaupun memang ada semacam konsentrasi, contohnya di bulan Ramadan ya, bagaimana beliau itu lebih meningkatkan ya karena ada keutamaan. Tapi hakikatnya bukan artinya tatkala beliau lebih bersemangat di bulan Ramadan, ya di bulan lainnya beliau tetap bersemangat. Hanya di bulan Ramadan itu lebih ditingkatkan kembali. Begitu juga sahabat kan gitu. Mereka senantiasa berlomba-lomba setiap waktunya. Tidak hanya kompetisi kebaikan itu terjadi pada bulan-bulan tertentu, tapi di semua kondisi, di semua waktu mereka berkompetisi untuk fastabiqul khairat kan gitu kan, ayatnya tersebut tanpa disebutkan kapan waktunya kan gitu. Artinya setiap kesempatan yang Allah berikan itu dimaksimalkan, karena barangkali kesempatan itu tidak datang 2 kali kan gitu, termasuk yang namanya waktu kan terus berjalan dan tidak akan terulang kembali kan gitu. Sehingga kalau kita lihat bagaimana sesungguhnya para Rasulullah dan juga para sahabat mengisi waktunya itu betul-betul luar biasa kan. Tidak, pertama mereka tentunya tidak pernah terbersit sedikit pun adanya kesialan pada bulan tertentu, ditambah mereka senantiasa semangat gitu. Adanya kompetisi, adanya perlombaan di antara mereka dalam melakukan kebaikan. Dan kadang-kadang di sisi lain ya ada momen-momen tertentu mereka lebih bersemangat, ditambah lagi semangatnya, ditingkatkan lagi semangatnya, khususnya di bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan itu khususnya di 10 terakhir itu lebih semangat lagi kan gitu. Tapi bukan artinya di luar dari itu tidak semangat, tetap semangatnya luar biasa kan gitu. Inilah praktek ya dari para sahabat, praktek Rasulullah dan para sahabat tentang bagaimana meluruskan ya, kalau ungkapan tadi sudah disampaikan di hadis Al-Bukhari tadi, begitu juga dengan tindakan ya Rasulullah dan para sahabat ya mengisi bulan Safar itu dengan kebaikan ya dalam rangka untuk meraih keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Jadi pada akhirnya emang kalau pandangan dari Nabi Muhammad dan para sahabat bahwa ya udah semua bulan tuh Baik baik semuanya. dan ya, kalau misalnya ada yang mungkin lebih diutamakan karena emang ada perintah Iya, juga. ada perintahnya. Makanya ada istilah bulan-bulan haram itu. Ya, ada semacam kita lebih meningkatkan. Tapi di luar dari itu juga kita harus tetap semangat kan gitu. Jangan loyo, apalagi sampai memiliki anggapan udah karena bulan sial ini akhirnya nggak berbuat apa-apa ya jangan gitu. Nah, itu karena emang ya bukan hanya di Ramadan dan semacamnya gitu, bukan hanya di bulan-bulan yang emang ditentukan bahwa ini bulan yang haram di mana kita harus meningkatkan ibadah gitu. Di bulan Safar sendiri gitu, ada nggak sih ibadah atau doa yang emang dikhususkan gitu untuk dianjurkan untuk dilaksanakannya tuh di bulan Safar? Iya, ya lagi-lagi memang berkembang di kalangan masyarakat awam itu adanya ibadah khusus ya. Itu disebut dengan Rabu pertengahan ya, Rabu Wakasan disebutnya. Ada ibadah khusus karena tadi dalam rangka untuk menolak bala kan itu. Nah, bagaimana dalam pandangan Islam ya kalau kita telusuri dari hadis-hadis Rasulullah SAW perbuatan beliau, praktek beliau di bulan Safar, adakah ibadah khusus, adakah doa khusus? Sependek yang saya ketahui memang tidak ada kan itu. Tidak ada secara khusus ya ibadah tertentu, baik itu puasa ataupun sholat tertentu tidak ada ya. Puasa ya puasa sunat saja ya, di sana ada Senin Kamisnya atau Ayyamul Bidnya tanggal 13, 14, 15 di pertengahan bulannya, atau kalau lebih ini lagi di Saum Daudnya kan itu amalan-amalan yang utama kan gitu, mau dilakukan di bulan Safar ataupun di bulan yang lainnya, termasuk sholat-sholatnya kan gitu. Selain sholat wajib dijaga berjamaah di masjid, dan sholat-sholat sunahnya juga ini menjadi bagian dari komitmen ya terhadap sunnah. Jadi intinya sih tidak ada ibadah-ibadah khusus ya, ibadah seperti ya di bulan lainnya aja kan gitu. Dan memang tidak ada contohnya, tidak ada perintahnya ya, yang kita dapatkan dari keterangan hadis ya. Walaupun lagi-lagi kita dapatkan ada keyakinan di luar dari itu ya. Jadi kalangan masyarakat ada seperti tadi, melakukan kegiatan-kegiatan tertentu untuk menolak bala ya. Jadi sependek yang saya ketahui itu ya belum ada atau tidak ada ya keterangan terkait dengan ibadah secara khusus, baik itu sholat ataupun doa tertentu ya, berdoa sebagaimana sesuai dengan kebutuhan saja. Ya, kita butuh apa? Ya, intinya kita minta perlindungan dari bencana, dari musibah, dari hal-hal yang tidak kita harapkan, dan kita senantiasa memohon untuk mendapatkan rahmat dan maghfirahnya, perlindungannya. Nah, begitu sobat Salman semua, seperti yang tadi udah dijelasin sama Ustadz bahwa dari mulai asal-usul dan makna dari bulan Safar, di mana ya artinya sepi dan sunyi, bahwa kebanyakan di bulan Safar tuh untuk yang kaum prianya pada pergi itu perang atau akan perjalanan dagang, dan semuanya, dan hal-hal yang emang mengharuskan mereka keluar dari rumah gitu. Jadi mulailah disebut sepi dan sunyi gitu karena hal itu juga. Tadi juga soal yang tanaman ya, yang mengosongkan gitu, mensunyikan, mengosongkan tanaman tersebut. Terus ternyata ya di bulan Safar ini nggak ada tuh istilahnya hari sial, tahun sial, atau bulan sial gitu. Pada akhirnya yaitu semua kembali kepada kehendak Allah gitu, bukan karena bulannya gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin udah punya jodoh gitu, mau nikah ya bisa gitu di bulan Safar aja. Kalau mau sudah siap nikah aja kan gitu. Khawatir nanti kalau menunggu bulan haji tahun depan nggak keumuran gitu. Iya, nggak ada yang tahu ya. Ya. Dan ini juga dalam rangka untuk memerangi ya pemahaman keliru terkait dengan bulan Safar tidak boleh nikah. Ya nikah aja kan gitu. Ini tantangan lah kan gitu. Yang mau menikah lagi juga nggak apa-apa kan itu di bulan Safar. Juga diperbolehkan sama diperbolehkan ya, asal dapat izin aja mungkin barangkali. Terus ya pada akhirnya Rasulullah pun tidak memandang semua bulan itu ya sama lah. Terutama paling kalau misalnya ada bulan-bulan yang di mana ditingkatkan ibadahnya ya karena emang ada ketentuan dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Jadi ya pastinya kita harus melaksanakan perintah yang emang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan
nggak ada ternyata seperti ibadah atau doa khusus yang hanya cuman bisa dikerjakan di bulan Safar gitu. Ya, ibadah ya seperti biasa aja yang emang sudah ditentukan dan udah diajarkan dan diperintahkan gitu. Jadi nggak perlulah gitu kita membuat suatu hal yang baru gitu, apalagi sampai mungkin disebutnya musyrik atau syirik gitu. Ya, bid'ah. Bid'ah gitu. Nah, mungkin begitu Sobat Salman semua, sebelum kita tutup, mungkin dari Ustadz ada closing statement tuh? Baik, sahabat-sahabat sekalian, di bulan Safar tentunya harus tetap kita tingkatkan ya. Fastabiqul khairatnya, kompetisi untuk berbuat kebaikan dan jauhkan dari anggapan-anggapan keliru, pemahaman-pemahaman keliru, adanya kesialan. Tidak ada yang sial, semuanya berjalan atas kehendak Allah. Musibah termasuk juga, ya, itu semuanya atas kehendak Allah, menjadi bagian dari ujian. Apakah kita mampu bersabar, ya, atau malah kita kufur, ya. Kita hanya maunya yang enak-enak saja. Begitu diuji oleh Allah musibah, kita langsung tidak siap dan tidak menerima. Padahal hakikatnya musibah itu bagian dari mengukur sejauh mana keyakinan kita dan juga husnuzon kita, sangka baik kita kepada Allah. Karena hakikatnya semua keputusan Allah itu untuk hambanya adalah yang terbaik. Nah, begitu Sobat Salman semua, terima kasih sudah menonton episode Tanya Ustadz hari ini. Dan semoga kalian tidak memikirkan lagi mitos-mitos yang emang mungkin sempat kalian dengar dan semacamnya. Dan kalian tetap bersemangat beribadah di bulan Safar ini. Dan tentunya yang mau menikah silakan diperbolehkan. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.